Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu
supaya selamat. Kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, semuanya orang pada nasar, pada menjalankan perintah Allah yang bukan di tempatnya. Kata Nabi begini Pak, saudara KM. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal ba'dul ulama. Ngucap seluruh para ulama, karena kita ini gegeyawan para ulama. Pantas kata Nabi mengatakan di kitab yang Ifadiyah Ilmi, jilid yang pertama kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa yang orang dekat dengan kiai, dengan ulama, yakin seyakin-yakinnya selamat ning akhirat. Duh, amin kendor. Amin. Bu, amin enggak? Ibu TDKM amin enggak? Cuma sekarang ini ibu bapak awas hati-hati ya, takut ada ulama suk. Ada ulama yang merusak mengatasnamakan Islam, tapi dia merusak umat Islam. Kekelompokan. Jadi mengatas, kenapa orang Islam itu Pak BDKM, Pak Haji Jajan, Pak Jaris mana sih? Pak Amir mana Pak? Orang Islam itu gampang ditipu Pak. Wong orang niat ibadah gampang ditipu. Ada orang kafir gak bisa ditipu Pak. Karena niatnya bukan ibadah. Satu contoh, ada salah satu hamba Allah, orangnya orang Yahudi atau Nasrani atau maling. Dia masuk ke masjid pakai sorban, pakai peci haji, duduk di masjid. Itu pasti tiang orang benar. Padahal akan ngambil kotak amal. Itu banyak terjadi seperti itu. Karena niatnya ibadah. Seperti Nabi Muhammad banyak yang nipu, banyak yang rekayasa. Cuma Nabi Muhammad hatinya bersih. Kalau kita pikir Pak BDKM nggak pantas dengan akal nggak. Dari Mekah lahir sampai Madinah 2 negara, dibunuh orang 2 negara nggak bisa kebunuh. Orang satu anak yatim piatu yang menyelamatkan umat, jalan Cilegon pipa ini ganti. Betul kan? Nggak pantas kalau orang satu dibunuh dengan 2 negara, tapi nggak kena. Kenapa? Allah yang jaga. Termasuk kita yakin Pak kalau orang yang rajin ke masjid, rajin berjamaah, rajin mengajar, yakin Pak insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Fadhil ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma hadhil ayyam. Hadhil ayyam akramahu Allah bi asyrati asya'a. Itu kata Muhammad. Kata Ramli, man shoma hadhil ayyam akramahu Allah bi asyrati asya'a. Barang siapa orang, perempuan atau laki, kalau aku manusia, aku orang beriman kepada Allah. Man shoma, barang siapa berpuasa hari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu insya Allah akan dimuliakan akramahullahu bi asyrati asya'a. Allah akan muliakan kepada orang yang berpuasa 9 hari, diberikan kemuliaan bukan ke 1, 2, tapi 10 kemuliaan. Olah ngomong amin ya. Baru hutang saking busune. Orang kalau ngaji terlalu nikmat seperti itu, jadi kelaren, harus ambil berkalian. Bu, bu, ibu tahu nggak orang dimuliakan Allah? Kalau kita dengan dipandang dengan orang awam, Pak Ares, Pak BDKM, orang yang banyak harta, orang yang banyak dunianya, hasilnya bagus, itu orang mulia. Padahal dipandang Allah bukan itu. Orang dimuliakan Allah
tiga yang tidak akan bertemu dengan wajah Nabi. Rugi poten. Pak Jare rugi nggak? Kita setiap hari sujud ruku tapi nggak mengerjakan sunnah Rasul, nggak bakal ketemu wajah Nabi. Ada 3 orang di anak kali ini. Termasuk siapa ini? Yang pertama Bu, apa? Salawat. Yang pertama orang yang tidak ketemu wajah Nabi di hari kiamat adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu tidak akan ketemu wajah. Yang kedua adalah yang tidak pernah baca salawat. Itu insya Allah nggak ketemu wajah Nabi. Yang ketiga tidak melakukan sunnah. Itu mas sunnah. Lah bukan karena sunnah, hina sunnahnya itu yang tidak pernah ketemu wajah Nabi. Tapi di anak yakin sholawat hari Jumat, etikaf di Jumatan banyak sholawat. Dan juga kepada orang tua kita terima kasih dibimbing diasuh oleh orang tua kita, baik yang hidup maupun sudah meninggal, kita menjadi anak doakan orang tua kita. Yang ketiga saya yakin kita menjalankan sunnah Rasul. Termasuk pada hari ini kita mengajak kepada saudara supaya kita nanti kita bersama-sama berpuasa menurut sunnah Rasul. Orang dimuliakan bukan karena orang yang banyak uang. Ini kata Nabi, kata ijma ulama. Yang pertama dimuliakan kemuliaan oleh Allah adalah al-barakatuh. Berarti pas ini al-barakah. Al-barakatuh fi umrihi. Diberikan keberkahan umurnya. Itu orang dimuliakan, Pak Jaris. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang diberkahi umurnya. Karena umur kita ini berharga. Selama ini diberikan oleh yang banyak yang jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan majelis taklim, jauh dengan Allah, jauh dengan masyarakat. Bagaimana mau barokah kalau ditinggalkan semuanya? Berarti kalau orang yang jauh dengan Allah, jauh dengan Rasulullah, jauh dengan ulama, itu umurnya tidak berkah. Umur berkah, Pak. Begini, kalau ibu ditinggalkan suami, sedih apa sakit? Bu, ibu ditinggalkan suami, bukan meninggal, bukan ditinggal kemana? Meninggal. Sedih apa sakit? Sedih ya? Terpisah tidak? Terpisah ya? Tapi nanti ketemu Bu. Ketemu di surga Allah. Tapi kalau nanti umur barokah Pak DKM, terpisahnya jasad dengan roh. Bukan sedih, sakit luar biasa. Kalau ditinggalkan anak dan orang tua itu
sunnahku kata Nabi. Insya Allah hawin alaina fi sakaratil maut, akan dimudahkan segala urusan akan keluarnya roh dari jasad ini. Mudah-mudahan ibu semuanya kalau akan pulang kepada Allah matinya gampang, nggak susah payah. Insya Allah kalau puasanya 9 hari, insya Allah akan diberikan umurnya barokah. Jadi kan kalau kita tafsir Munir, anu Pak Haji Jajat, nafas kita ini Pak DKM keluarnya
Jadi mudah-mudahan kalau kita berpuasa minimal 2 hari lah, antara tarawih dan Arafah. Kalau mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini setahun sekali Pak. Makan tiap hari tidak ada batas-batasnya. Mumpung masih ada di dunia, mumpung masih sehat, mau kapan lagi? Nunggu apa kita ini? Ya, dari muda sampai tua nungguannya apa Pak Hajaris? Mati. Biar jelas ini.
tadi jauh dengan Allah, kita dekat dengan itu hasil pengajian. Orang tidak ngaji kan sombong Pak, merasa pintar sendiri, cukup sendiri, benar sendiri, uangnya serikan mana itu. Orang ngaji mah serikan diri. Berarti Bapak ini nggak serik kok, hatinya bersih kok. Kita ibadah itu punten Bapak. Jangan menzalimi orang. Jangan menyakiti orang, jangan merugikan orang. Berarti kalau Bapak walaupun gundah jidat bekas ibadah tapi ngezalim orang, nggak diterima ibadah.
shallaita ala Sayyidina Haris. Sayyidina Ahyadi Atok. Maksudnya Sayyidina Jokowi. Seharusnya Nabi Adam, Nabi pertama, sama shallaita ala Sayyidina Adam. Harusnya begitu, tapi nggak sah kita sholat. Apalagi kama shallaita ala Sayyidina Romli.
Bapak juga masuk neraka enggak panas. Bagi KDKM masuk neraka enggak panas Pak, tenang. Kata Allah, neraka jangan panas. Pak Haji mau masuk, enggak panas. Neraka itu kan untuk orang-orang kafir, Pak. Bukan orang Islam. Berikan contoh orang yang dekat dengan Allah, api kata Allah jangan panas, tetap nol, tetap selamat. Termasuk masyarakat An-Nahl kalau yang rajin ngaji dan Islam masuk neraka nggak bakal panas Pak. Percaya nggak? Percaya nggak? Besok jajal. Tapi jajal kalau nggak jajal dibakar. Coba besok ngawal, ya naruh masuk ke badan masalahnya, tapi semula. Jelas Pak, Bu. Jadi insya Allah umat Islam masuk neraka itu adalah nggak panas. Karena malaikat bertanya. Kalau ada salah satu hamba Allah masuk neraka kan malaikatnya bertanya pada DKM. Dalam silakan di mereka itu, gue yang terbanyak banyak neraka. Itu putus kalau orang neraka. Itu sudah nih cilegon nak kiai kan. Dah ke ustaz kan atau pengajar di wani-wani banyak neraka. Warga teman sendiri. Coba sesunawan dan teman siap. Kau yang masuk neraka. Jadi malaikat pada DKM kita gak kita isi jago tahun. Tak sepuluh pernah ngaji. Jago doa. Kita sih jago pernah serwani teman. Tapi kiai. Saking khawatir karena itu khusus orang-orang kafir. Yang jaga juga belum pernah masuk Cirebon enak. Jaga neraka kok enak tak? Gak ada pengajar di sana. Banyak orang gak ngaji, insya masuk neraka. Nobody maaf. Sampai mana tadi Bu? Jadi Nabi Ibrahim itu perangnya dengan bapaknya. Akhirnya alhamdulillah Nabi Ibrahim akhirnya benar-benar diakui oleh Allah SWT. Makanya di Quran itu banyak kalimat seperti korban haji seperti Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammadnya pada itu artinya kul innani hadani rabbi, semuanya dikatakan ikutlah Ibrahim semuanya karena Ibrahim itu banyak biasanya orang sampai hidupnya sejak bujang sampai punya istri hartanya habis untuk bikin masjid sampai dengan anaknya Ismail bangun masjidnya nggak perlu orang lain sampai rela telapak kakinya menjadi sejarah. Nah, Nabi Ibrahim telapak kakinya itu sunnah di sini sholat utama supaya kita istiqomah hidup. Ada orang Cilegon sengaja sobek kayak pun waktu mereka lah ceritanya orang bikin masjid sekeluarga habis hartanya untuk masjid. Kira-kira ada orang Cilegon hartanya habis bikin masjid? Bikin gak berat bikin masjid ini. Anak-anak sudah berubah matinya. Betul. Iya, terus Nabi Ibrahim saking ikhlasnya berdoa, Rabbana taqabbal du'ana innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, terimalah ibadah kita. Seluruh rangkaian ibadah Ka'bah sudah jadi ya Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima dan diterima amal kita. Cuma ya Allah, saya ini memohon dengan keikhlasan. Harta saya habis untuk bikin rumahmu ya Allah. Tapi selama 19 tahun saya tidak punya cukup
hari 40 malam Nabi Ismail itu gak bisa apa, gak bisa apa-apa sampai gak keluar suara. Akhirnya taruh bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Setidaknya hanya diletakkan Ismail antara Safa Marwah di lampu hijau itu, digerakkan di situ. Hanya Nabi Ismail madal-madal kakinya karena anak bayi. Hanya ya Allah ya Rob, kata ibu, berikan kami rezeki anak saya tidak minum selama ini. Akhirnya doa ibu dijabah, akhirnya keluarlah air zam-zam. Bu, bu, doa ibu mustajab nggak? Woi, doa bapak mustajab nggak? Ya. Makanya ibu bapak kalau mau umroh, nanti kalau emang niat punya hajat, kalau ingin usahanya sukses, itu ngedoanya antara Safa Marwah. Salat mutlak di situ, baru di situ lah. Karena sumur Zam-Zam satu diminum oleh seluruhnya sampai kiamat gak bakal habis. Mudah-mudahan rezeki seperti itu. Makanya nanti kalau umroh, bilang dulu kaji roti, wah, dikasih doa, selain sekedar umroh. Jadi nanti tempat-tempat
juga bilang orang saya ini kan. Gua ngerabe dong celok gua kelmer. Jelas? Jelas? Kalau kita riwayatkan masalah tentang sudah tahu semua, sudah tahu semua. Bahwa pikir, kalau apa orang ulama Banten mah barang pasti malam hari ngomong nih anak kira bini mah ya kasur di selama ini suka sebelah. Lah terserah apapun itu kan Allah. Apapun yang terjadi di mana Allah semuanya Allah. Dari mana iblis itu ini Ismail baru saya jadi situ di kelam itu habis sebelah saya kaji dulu jangan apa disuruh Allah apa. Nah setelah itu sobo-sobo dibandingkan nama Ismail kamu kalau di sebelah ya kasihnya bah kalau emang suruh Allah mah saya siap. Nah setelah itu stempel menjadi nabi seperti itu kalau disuruh Allah nah, benar nak silakan kalau disuruh Allah. Kalau kita kira-kira no kisah tas sebelah dari minggat kelas itu. Sekarang fadilahnya kalau sampai itu sampai Mina kan mau guru-guru setannya nanti insya Allah udah ada waktu lagi ini mah fadilahnya saja. Kata Nabi menurut kitab Ihya Ulumuddin barang siapa yang kurban itu bahasanya bahasa Arab taqarruban ilallah supaya dekat dengan Allah. Berarti orang korban itu supaya dekat dengan berarti kalau sudah mampu ada nggak korban berarti itu jauh dari Allah. Terus pahalanya atau upahnya barang siapa yang berkorban kalau bisa Pak Diagadi belinya itu kalau bisa jangan langsung dibayar. Kalau perlu jalan kaki mau belinya nggak usah pakai mobil. Karena langkah satu langkah itu kalau lihat mau beli hewan korban itu malaikat semuanya seluruh macam itu baca istighfar Pak. Berarti kalau mamanya dengan mobil kan cepat kurang pahala. Jalannya terus kalau sudah di tempat sapi nganyanya jangan buru-buru, minta dulu. Nawarnya jangan buru-buru nawar. Karena nawarnya itu tasbih Pak malaikat. Muter aja dulu. Minimal 3 orang yang ditawar. Karena nawarnya itu seluruh malaikat baca tasbih Pak. Kan kalau cepat mah tasbihnya malaikatnya sedikit. Wes kamu besok tuku melaku. Kamu pakai kendaraan. Ada yang nyas. Gimana bakal mengalihkan ke apa jauh? Nah, kayak memang bangun. Nah nanti muter bannya itu yang gitu. Dikiaskan tuh muternya. Cuma jangan cepet-cepet ya. Nanti sampai 40, 20 gitu jalan malaikatnya pada istirahat agak lama. Dibawa ke rumah. Itu kalau bisa jangan taruh masjid dulu di rumah. Di rumah dulu, nanti diiring ya Pak. Diiring dari rumah.
kalau jalan kaki, kalau kita Taiful Akbar